Baik, saya Widyawati akan menjelaskan tentang makna sila Pancasila di lingkungan keluarga. Dalam konteks keluarga, makna sila Pancasila dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang membentuk dasar nilai dan etika dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Sila pertama, makna di keluarga mengakui dan menghormati adanya Tuhan sebagai sumber kehidupan. Keluarga dapat menerapkan nilai-nilai agama atau spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari seperti berdoa bersama, pemahaman nilai-nilai keagamaan, dan mengajarkan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, makna di keluarga mendorong anggota keluarga untuk saling menghormati, menghargai, dan memberikan perlakuan yang adil. Keluarga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota keluarga secara manusiawi dan beradab. Sila ketiga, makna di keluarga membangun rasa persatuan dan kesatuan di antara anggota keluarga, mengajarkan arti pentingnya kerjasama, gotong royong, dan kebersamaan dalam mengatasi tantangan dan membangun kebahagiaan keluarga. Sila keempat, makna di keluarga mendorong partisipasi dan keterlibatan semua anggota keluarga dalam mengambil keputusan. Keputusan-keputusan diambil melalui musyawarah sehingga setiap anggota keluarga merasa memiliki peran dalam pembentukan kebijakan keluarga. Sila kelima, makna di keluarga menerapkan prinsip keadilan sosial dalam keluarga. Ini mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab, penghormatan terhadap hak individu, dan perhatian terhadap kebutuhan anggota keluarga yang memungkinkan membutuhkan dukungan lebih. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang makna sila Pancasila di lingkungan sekolah. Dalam konteks lingkungan sekolah, maka sila Pancasila dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang menjadi dasar nilai dan juga etika dalam kehidupan bersekolah. Nah, sila pertama ini makna di sekolah menghormati dan mengakui adanya Tuhan sebagai sumber nilai moral dan juga spiritual. Sekolah bisa menciptakan suasana yang menghargai keberagaman, keyakinan agama, dan mendorong pengembangan nilai-nilai spiritual di antara siswa. Nah, selanjutnya kita masuk sila kedua. Makna di sekolah membangun sikap adil, menghargai keberagaman, dan mempromosikan perilaku beradab di antara siswa dan tenaga pendidik. Sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya sila ketiga, makna di sekolah mendorong rasa persatuan dan kesatuan di antara siswa dan semua anggota komunitas sekolah, menghargai keberagaman etis, budaya, dan latar belakang siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Selanjutnya sila keempat, makna di sekolah mengajarkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan di tingkat sekolah, menciptakan budaya partisipatif dan melibatkan siswa serta pihak-pihak terkait dalam pengelolaan sekolah. Sila kelima, maknanya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial dan dalam kelingkungan sekolah, mengedepankan kesejahteraan, keadilan, dan pengertian terhadap kebutuhan siswa yang memungkinkan kebutuhan dukungan tambahan. Baik, selanjutnya di sini saya Nuraini akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan tema 3. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, dapat memahami makna sila Pancasila, yang kedua, dapat mengamalkan makna sila Pancasila, dan yang ketiga, dapat mengetahui manfaat makna sila ketiga Pancasila. Tahukah kamu apa itu Pancasila dan bagaimana bunyi dan makna dari sila Pancasila? Jadi, Pancasila merupakan dasar atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang terdapat pada perisai lambang negara Indonesia atau Garuda Pancasila, dilambangkan sebagai pertahanan Indonesia. Yang pertama, simbol bintang merupakan lambang sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Bintang memiliki makna bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pengamalan sila pertama, yang pertama,
bersyukur, kedua, bertakwa kepada Tuhan, ketiga, jujur, keempat, tidak mengganggu orang beribadah, dan kelima, rajin beribadah. Yang kedua, simbol rantai merupakan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila, yang pertama saling menyayangi, yang kedua menghargai perbedaan, yang ketiga bersikap sopan dan santun kepada siapa saja, yang keempat menjenguk orang sakit, dan yang kelima tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya, simbol pohon beringin merupakan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin memiliki makna bahwa sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah-pecah, sedangkan bersatu artinya suatu cara supaya Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila, yang pertama bekerja sama atau gotong royong, yang kedua mempertahankan persatuan, ketiga mengutamakan kepentingan umum, keempat rela berkorban, kelima menjaga kerukunan antar sesama, dan yang keenam cinta tanah air. Simbol kepala banteng merupakan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lambang sila kepala banteng memiliki makna yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila, yang pertama melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan, kedua tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah, ketiga menghormati keputusan, dan yang keempat melaksanakan hasil keputusan. Simbol padi dan kapas merupakan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang padi dan kapas memiliki makna bahwa mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila, yang pertama tidak bertindak semena-mena pada orang lain, yang kedua menghormati hak dan kewajiban orang lain, yang ketiga berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, setelah kita memahami makna dan contoh pengamalan sila Pancasila, mari kita simak bacaan berikut ini. Sikap sederhana. Elis selalu berpenampilan sederhana, walau begitu Elis tetap terlihat rapi dan sopan. Penampilan sederhana Elis sesuai juga dengan sikap dan kepribadiannya, karena Elis orang yang suka tolong-menolong dan suka mengikuti kegiatan kerjasama atau gotong royong. Sikap apa saja yang dicerminkan oleh Elis? Sikap sederhana Elis, yang pertama tolong menolong, yang kedua suka bergotong royong. Tahu nggak sih, mengamalkan tolong menolong dan bergotong royong merupakan cerminan pengamalan sila ketiga Pancasila. Dalam pengamalan makna sila Pancasila, kita tidak boleh memilih-milih orang apapun sukunya, budayanya, dan jadi kesimpulannya, memiliki sikap yang mencerminkan makna sila Pancasila merupakan suatu sikap yang baik, karena dengan mengamalkan sikap-sikap tersebut dapat menciptakan Indonesia sebagai negara yang damai, tentram. Selanjutnya, saya Ica Septiani. Di sini saya akan menjelaskan atau menerapkan sikap kerjasama, tematik kelas 3 SD, tema 5, subtema 4. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menerapkan sikap kerjasama untuk menciptakan persatuan. Kerjasama merupakan salah satu budaya luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Kerjasama disebut juga dengan gotong royong, yaitu melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah bersama. Di mana saja kita dapat melakukan kerjasama? Ada yang tahu? Benar, di rumah. Kerjasama dapat kita lakukan di rumah, seperti membersihkan rumah, membantu ibu memasak, dan membersihkan perkarangan rumah. Selanjutnya, di sekolah. Apa yang bisa kamu lakukan di sekolah? Ya, kita dan teman-teman bisa kerjasama untuk membersihkan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah, seperti ada yang mengambil sampah, ada yang menghapus papan tulis, dan ada juga yang membersihkan jendela. Selain di rumah dan di sekolah, kita bisa melakukan kerjasama di lingkungan masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat? Ya, sebagai masyarakat, kita bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekitar kita. Bisa dilihat gambar ya di bawah ini. Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Masyarakat bergotong royong untuk membersihkan selokan dan juga memperbaiki lampu yang rusak di jalan. Apa saja yang diperhatikan saat kerjasama? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kerjasama. Di antaranya adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi dan untuk kepentingan individu, tetapi kepentingan bersama. Nah, yang kedua, menghargai usaha yang dilakukan teman. Kita tidak boleh mengejek apa yang dilakukan teman, tetapi kita harus menghargainya. Yang ketiga, bekerja sama dalam hal-hal yang baik. Tentunya ya. Nah, yang keempat, melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab. Ini yang penting. Selain hal-hal yang harus diperhatikan, kita juga dapat mengetahui manfaat kerjasama. Anak-anak yang di rumah, dapatkah kalian untuk menyebutkan manfaat kerjasama? Ayo kita pelajari bersama-sama. Manfaat kerjasama diantaranya pekerjaan cepat selesai. Ada lagi yang bisa disebutkan? Ya, tepat sekali. Mendapatkan banyak teman. Karena kita bekerja sama dengan orang lain, kita mendapatkan banyak teman baru. Yang ketiga, kita bisa saling rukun. Ya, hidup rukun, tolong menolong. Baik, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Nah, setelah kita memahami makna dan contoh pengamalan sila Pancasila, mari kita simak bacaan berikut ini. Sikap sederhana. Elis selalu berpenampilan sederhana. Walaupun begitu, Elis tetap terlihat rapih dan sopan. Karena Elis orang yang suka tolong-menolong dan suka mengikuti kegiatan kerjasama atau gotong royong. Sikap apa saja yang dicerminkan oleh Elis? Sikap sederhana Elis. Yang pertama, tolong-menolong. Yang kedua, suka bergotong royong. Tahu nggak sih, mengamalkan tolong-menolong dan suka bergotong royong merupakan cerminan pengamalan sila ketiga Pancasila. Dalam pengamalan makna sila Pancasila, kita tidak boleh memilih-milih orang, apapun sukunya, budayanya, dan sebagainya. Kita harus saling menghargai perbedaan untuk terus bersatu.
Jadi, kesimpulannya, memiliki sikap yang mencerminkan makna sila Pancasila merupakan suatu sikap yang baik, karena dengan mengamalkan sikap-sikap tersebut dapat menciptakan Indonesia sebagai negara yang damai, tentram, dan selalu bersatu.